Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya yang sudah cair bantuannya berarti sudah bergembira. Dan yang belum cair bantuannya harap bersabar dan menunggu di masa 2 minggu di awal bulan Juli. Jadi nanti ditunggu sampai akhir minggu depan ya, untuk menunggu proses transfer, karena memang bank transfernya tidak bisa langsung semua tertransfer, tapi secara bertahap dibagi dalam beberapa termin. Nah, bagi yang sudah cair bantuannya, jangan lupa penggunaannya harus tepat, ke. Nah, penggunaan apa dan bagaimana yang tepat itu? Ikuti video ini supaya penggunaan bantuan Anda tepat dan sesuai. Bagi Anda yang baru saja bergabung dengan KPM TV, jangan lupa untuk subscribe, klik tombol lonceng, klik semua, like, dan tinggalkan komen untuk terus mendukung supaya KPM TV selalu memberikan informasi terupdate bagi Anda. Ibu-ibu semua, ikuti, lihat video ini, nanti kita akan bahas bersama-sama. Hadirnya program Keluarga Harapan atau PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat prasejahtera. Untuk itu, bagi keluarga penerima manfaat PKH harus menggunakan bantuan tersebut dengan bijak dan tepat. Pertama, dalam hal pendidikan, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli peralatan sekolah, biaya pendidikan dan ekstrakurikuler, serta transportasi saat berangkat ke sekolah. Kedua, dalam hal kesejahteraan keluarga, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi, membeli kebutuhan pokok, berobat ke layanan kesehatan, dan transportasi saat berobat. Ketiga, dalam hal meningkatkan pendapatan keluarga, bantuan PKH juga dapat digunakan untuk modal membuka usaha. Yuk manfaatkan bantuan PKH dengan bijak dan tepat. Baik ibu-ibu semuanya, itu ya, jadi gunakan bantuan PKH ya untuk keluarga prasejahtera di Indonesia secara bijak dan tepat. Ingat ya, bijak dan tepat. Bijak dan tepat. Yang pertama untuk bantuan untuk pendidikan, untuk membeli peralatan sekolah. Jadi ibu-ibu semuanya bisa menggunakan bantuan PKH untuk membeli peralatan sekolah ya, karena hari ini itu banyak belajar di rumah ya, jadi masih online ya, karena sekolah masih tutup. Itu ada ibu yang tanya, Mas pendamping kalau misalnya buat beli paketan bagaimana, kan sekarang sekolahnya online jadi banyak di rumah. Boleh, jadi karena memang mengikuti perkembangan situasi, bantuan PKH boleh untuk membeli paket data ya, asalkan ibu-ibu harus menjaganya, benar-benar mengawasi bahwa penggunaan paket data itu memang untuk belajar daring ya, belajar online. Jadi tidak malah buat main game atau mabar ya, main apa itu namanya, Mobile Legend apa apa itu. Jadi harus tetap ibu-ibu pantau penggunaannya benar-benar untuk kebutuhan belajar. Jadi untuk daring, mengerjakan tugas, mencari materi sekolah dan lain sebagainya, bukan malah buat nonton YouTube atau yang lain yang nonton YouTube-nya itu bukan bukan untuk mencari ilmu pengetahuan baru, tapi untuk nonton yang suka-suka. Jadi ibu-ibu harus memantau anaknya, penggunaan untuk apa itu harus dipantau ya, beli paketannya. Jadi tetap yang utama adalah membeli peralatan sekolah. Kalau memang sekolahnya masih online, itu boleh untuk dipakai membeli paket data. Yang terpenting ibu-ibu semuanya harus memantau bahwa memang penggunaan HP untuk paket data itu memang untuk belajar online. Kemudian juga untuk biaya pendidikan dan ekstrakurikuler, untuk transportasi sekolah ya, kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Dan juga yang kedua adalah untuk kesejahteraan keluarga. Jadi untuk beli makanan bergizi, membeli kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Tadi ya sudah ada yang nanya ke WA ya, WA saya, Pak, Mas Zuri ini suami
sudah beberapa minggu ini tidak kerja karena emang sulit sekarang ya mencari kerja karena emang situasi yang pandemi corona ini. Boleh nggak untuk membeli kebutuhan sehari-hari misalnya minyak, gula, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain yang hubungannya dengan dapur, ya boleh saja. Boleh karena memang itu untuk menjaga nutrisi di anggota rumah tangganya Anda semuanya. Jadi boleh untuk membeli kebutuhan pokok. Jadi gunakan memang untuk menjaga kelangsungan gizi, menjaga nutrisi di keluarga Anda. Terutama untuk yang bayi itu ya, kalau memang cukup memang bisa buat beli susu, silahkan untuk buat beli susu. Jadi gunakan untuk kebutuhan pokok yang terutama untuk makan sehari-hari, juga untuk nutrisi. Dan sekarang kan harga buah emang agak turun ya, agak murah ya, itu juga bisa dibelikan untuk membeli buah juga boleh. Dan juga untuk berobat ke layanan kesehatan. Jadi kalau memang ini memang situasi pandemi ya, mungkin kena flu atau apa, meriang tidak sembuh-sembuh, silakan dibuat untuk berobat. Ya, dibuat untuk berobat. Kemudian jangan lupa apa namanya, gunakan itu seefektif mungkin ya dengan anggaran yang ada. Jadi jangan sampai apa, berobat ini kalau sudah sakit, berobatnya ini berlarut-larut, jadi harus segera diobati. Gunakan uang PKH untuk berobat juga, terutama yang lansia-lansia ya, lansia yang sering sakit-sakitan itu jangan lupa cek kesehatan, boleh menggunakan dana PKH. Untuk selanjutnya di PKH, uang PKH itu juga bisa untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Jadi boleh ibu-ibu semuanya itu menggunakan uang PKH untuk menambah modal usaha. Misalnya ada kemarin itu yang nanya, mas, ini saya punya warung kecil-kecilan, boleh tidak sekian ratus ribu, 200 ribu atau 300 ribu untuk nambah modal usaha? Boleh, silakan. Memang apalagi di cuaca seperti ini ya, cuaca yang corona seperti ini, memang seseorang itu harus lebih kreatif, lebih inovatif, dan harus berusaha lebih untuk bagaimana menjaga agar ekonomi keluarga tetap mengepul ya, tetap berjalan. Jadi gunakan juga untuk tambahan modal. Nah, siapa tahu nanti kalau usahanya jalan, semakin meningkat, Anda sejahtera, nanti bisa di tahun berikutnya Anda graduasi mandiri, bisa kan? Jadi jangan lupa uang PKH juga bisa digunakan untuk tambah modal usaha. Tapi modal usaha ini harus benar-benar modal usaha yang Anda kelola sendiri ya. Anda kelola sendiri, Anda atur sendiri, Anda bisa memanage ya, memanajemen bagaimana supaya usaha ini meningkat ya. Itu ya dari saya. Jadi jangan lupa gunakan uang PKH secara tepat dan bijak. Jadi jangan gunakan untuk membeli barang-barang yang sifatnya hura-hura atau suka-suka. Misalnya diminta suaminya untuk beli rokok, ya jangan dulu lah buat beli rokok, itu enggak, jangan dulu. Jadi tidak boleh, nanti bisa menjadi masalah kalau ada temuan. Jadi gunakan untuk membeli kebutuhan pokok, kemudian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan boleh juga untuk menambah modal usaha. Itu dari saya. Jangan lupa untuk yang belum cair tetap bersabar ya, nanti pasti akan cair ya. Jadi waktunya pencairan ini adalah 2 minggu sampai di minggu kedua bulan Juli. Jadi nanti kalau tetap tidak cair, segera menghubungi pendamping masing-masing ya, segera dihubungi. Kenapa kok tidak cair, nanti akan dicarikan solusinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.